Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal untuk penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, dalam Undang-Undang Perpajakan itu diatur beberapa ketentuan mengenai aktiva tetap, diantaranya yaitu yang pertama penilaian harga perolehan, metode penyusutan, umur ekonomis, nilai sisa, dan tarif penyusutan. Beberapa aturan yang berlaku di PSAK itu tidak boleh digunakan di aturan perpajakan. Baiklah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai penilaian harga perolehan. Sebelumnya, kita coba analisa dulu bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh suatu aktiva tetap. Ada beberapa cara. Yang pertama, melalui jual beli. Yang kedua, melalui tukar-menukar. Yang ketiga, melalui likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan. Dan yang terakhir, perolehan aktiva dapat melalui cara penyerahan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Untuk penilaian harga perolehan aktiva itu diatur dalam pasal 10. Yang pertama, jika perolehan aktivanya melalui jual beli, itu juga coba kita kategorikan dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika jual belinya tidak ada hubungan istimewa. Maksudnya adalah misalnya seperti ini. Saya sebagai penjual menjual barang atau aktiva tetap kepada Tuan X, di mana saya dan Tuan X itu tidak ada hubungan apapun. Kami tidak mengenal sebelumnya, tidak ada kenal satu sama lain, tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan kekerabatan yang erat, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak ada hubungan istimewa. Gitu. Nah, apabila jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pedagang yang tidak ada hubungan istimewa, maka harga perolehannya berdasarkan jumlah sesungguhnya yang diterima atau dikeluarkan. Jadi misalnya tadi saya menjual barang ke Tuan X, saya jual sebesar 10 juta, maka harga perolehannya adalah sama dengan 10 juta. Oke, yang berikutnya, cara memperoleh aktiva dengan jual beli bisa melalui jika pedagang dan atau pembelinya memiliki hubungan istimewa. Misalnya apa? Misalnya saya sebagai pedagang melakukan jual beli dengan adik saya misalnya yang juga punya perusahaan, atau misalnya saya memiliki satu perusahaan. Perusahaan saya memiliki anak-anak perusahaan gitu. Nah, perusahaan yang induk tersebut melakukan jual beli dengan anak-anak perusahaannya. Seperti itu dinamakan ada hubungan istimewa. Dan biasanya jika transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, ada perlakuan khusus, apakah itu misalnya ada diskon tambahan, atau harganya lebih rendah, mungkin juga bisa lebih tinggi, gitu ya, tergantung oleh manajemen. Nah, dalam Undang-Undang Perpajakan, jika jual belinya antara pedagang dan pembeli yang memiliki hubungan istimewa, maka harga perolehannya berdasarkan jumlah yang seharusnya yang diterima atau dikeluarkan. Misalnya, saya punya perusahaan namanya PT H, punya anak perusahaan namanya PT I. PT H menjual barang ke PT I. Seharusnya jika barang tersebut dijual ke perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, saya hargakan barang tersebut 10 juta. Tetapi karena saya jual ke PT I, saya kasih harganya sebesar 9 juta. Nah, menurut Undang-Undang Perpajakan,
Harga perolehannya adalah tetap 10 juta, bukan 9 juta. Karena yang ada hubungan istimewa, harga perolehannya tetap diakui sebesar jumlah yang seharusnya diterima atau dikeluarkan. Yang berikutnya, cara memperoleh aktiva adalah dengan cara tukar-menukar. Nah, untuk harga perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang seharusnya diterima atau dikeluarkan atau berdasarkan harga pasar. Misalnya saya memiliki perusahaan PT X dan saya bertransaksi dengan PT C. Saya menukar aset saya berupa kendaraan dan memperoleh aset PT C berupa mesin, misalnya. Gitu ya. Jadi saya membeli mesin dari PT C, tapi bayarnya tidak menggunakan uang, tapi menggunakan kendaraan. Nah, harga perolehan mesin saya berapakah? Kalau menurut Undang-Undang Perpajakan, itu harus berdasarkan berapa yang seharusnya diterima atau dikeluarkan, atau berdasarkan harga pasar. Jadi misalkan si mesin tersebut, kalau di pasaran harganya adalah 1 miliar, maka dalam laporan keuangan saya harus mencatat perolehan mesin tersebut sebesar 1 miliar. Walaupun misalnya sesungguhnya mobil saya tersebut kalau dijual itu harganya misalnya 2 miliar, gitu ya. Jadi tetap yang digunakan sebagai harga perolehan adalah harga yang seharusnya dikeluarkan atau sebesar harga pasar. Yang berikutnya, cara memperoleh aktiva adalah dengan adanya likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan. Ini misalnya saya sebagai induk perusahaan, punya anak-anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaan saya ini misalnya tidak terlalu bagus bisnisnya sehingga gulung tikar dan asetnya dilikuidasi atau dicairkan. Kemudian aset-aset tersebut ditariklah ke perusahaan induk. Nah, perusahaan induk kan jadi memperoleh aset ya. Nah, aset yang diterima oleh perusahaan induk itu, menurut Undang-Undang Perpajakan, seharusnya dinilai berdasarkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Misalnya, saya memperoleh aset dari anak perusahaan yang dilikuidasi itu berupa kendaraan. Nah, kendaraan tersebut kalau dijual di pasaran harganya misalnya 100 juta. Maka dalam laporan keuangan saya menghargakan si aset kendaraan tersebut sesuai sebesar 100 juta. Gitu ya. Kecuali apabila ada hal-hal lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang berikutnya, cara memperoleh aktiva atau aset tetap yaitu dengan penyerahan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Misalnya, saya menjual saham, ada yang membeli saham perusahaan saya, tapi bayarnya tidak dengan menggunakan uang, tapi menggunakan aset tetap, bisa rumah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, dalam laporan keuangan saya, si nilai aset tersebut yang dijadikan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, penilaian harga perolehannya berdasarkan nilai pasar. Jadi jika si kendaraan, misalnya saya memperoleh kendaraan atas saham yang saya jual, saya mencatat dalam laporan keuangan saya berapakah nilai pasar si kendaraan pada saat itu. Yang berikutnya yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu bagaimanakah metode penyusutan untuk aset tetap. Undang-Undang Perpajakan hanya memperkenankan dua metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun pun itu tidak diperkenankan untuk seluruh jenis aset. Ya. Jadi, kita bedakan aset itu menjadi dua kategori. Yang pertama, bangunan, yang kedua bukan bangunan.
Untuk aset berupa bangunan, metode penyusutannya hanya diperkenankan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan yang bukan bangunan, metode penyusutannya diperkenankan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Menurut ketentuan perpajakan, hal yang berikutnya yang diatur adalah mengenai umur ekonomis. Ya, jadi umur ekonomis aktiva-aktiva itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang sudah saya share juga kemarin. Kalian bisa lihat ketentuannya. Nah, ini dikelompokkan, jadi aset itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya, tadi sudah ada pengelompokan dua jenis, yaitu bukan bangunan dan bangunan. Kemudian kelompok bukan bangunan dan bangunan tersebut dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Untuk yang bukan bangunan itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk kelompok 1, masa manfaatnya atau umur ekonomisnya selama 4 tahun. Untuk kelompok 2, umur ekonomisnya selama 8 tahun. Untuk kelompok 3, umur ekonomisnya selama 16 tahun. Untuk kelompok 4, umur ekonomisnya selama 20 tahun. Nah, untuk kelompok bangunan dibedakan menjadi dua jenis, bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Untuk bangunan permanen, umur ekonomisnya ditentukan selama 20 tahun. Untuk bangunan yang tidak permanen, umur ekonomisnya ditentukan selama 10 tahun. Yang menjadi pertanyaan, aset-aset apa sajakah yang masuk ke dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Itu kalian bisa lihat di dalam KMK 96 garis miring PMK 03 garis miring tahun 2019 yang sudah saya share juga ya. Jadi kalian bisa lihat kelompok 1 itu aset apa saja yang ada di dalamnya, kelompok 2 aset apa saja, kelompok 3 aset apa saja, kelompok 4 aset apa saja. Yang berikutnya yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah nilai sisa. Jika dalam aturan keuangan secara umum, perusahaan diperkenankan untuk memperkirakan apakah suatu aset itu memiliki nilai sisa atau tidak. Itu diserahkan kepada penilaian masing-masing. Namun, dalam ketentuan perpajakan, perusahaan atau wajib pajak tidak diperkenankan untuk memberikan nilai sisa dalam penilaian aset tetapnya, sehingga nanti dalam menghitung penyusutan nilai sisanya harus 0 atau nihil, begitu ya. Atau dengan kata lain, semua nilai perolehan harta harus habis disusutkan. Hal berikutnya yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan mengenai aset tetap adalah tarif penyusutan. Oke, tarif penyusutan ditentukan berdasarkan metode serta umur ekonomis harta. Tadi kita sudah bahas harta-harta aset-aset itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, 2, sampai 4. Dan masing-masing kelompok itu ada sudah ditentukan umur ekonomisnya. Misalnya, untuk kelompok 1, umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Maka tarif penyusutannya adalah jika dia menggunakan garis lurus, kalian tinggal bagi saja 100% dibagi 4 tahun sehingga penyusutan per tahunnya adalah sebesar 25%. Jika menggunakan metode saldo menurun, maka tarifnya adalah 2 kali metode garis lurus. 2 kali 25% atau 50%.
Untuk kelompok harta yang berikutnya, kalian tinggal hitung saja ya. Misalnya kelompok 2 itu umur ekonomisnya berapa. Jadi kalian tinggal bagi 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Maka didapatlah tarif penyusutan per tahunnya. Oke, ini sudah saya simulasikan. Berapakah tarif penyusutan untuk per kelompok? Tadi yang seperti yang kelompok pertama, masa manfaatnya adalah 4 tahun, maka jika dia menggunakan metode garis lurus, penyusutan per tahunnya adalah 25%. Jika menggunakan saldo menurun, maka 2 kali tarif garis lurus, yaitu 50%. Untuk kelompok 2, masa ekonomisnya atau umur ekonomisnya adalah selama 8 tahun. Sehingga tarif penyusutannya adalah 100% dibagi 8 tahun, yaitu 12,5% per tahun. Jika menggunakan saldo menurun, maka tarif penyusutan per tahunnya adalah 25%. Untuk kelompok 3, masa manfaatnya adalah 16 tahun, sehingga tarif penyusutan per tahunnya adalah 100% dibagi 16 tahun, yaitu 6,25%. Untuk saldo menurun adalah 2 kali dari tarif garis lurus, yaitu 12,5%. Untuk kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, sehingga tarif penyusutan per tahunnya jika menggunakan metode garis lurus adalah 100% dibagi 20 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 5%. Untuk saldo menurun adalah 2 kali dari tarif garis lurus, yaitu 10%. Nah, untuk kelompok harta berupa bangunan, dibedakan menjadi yang permanen dan tidak permanen. Untuk bangunan yang permanen, umur ekonomisnya sudah ditentukan sebanyak atau selama 20 tahun. Sehingga tarif penyusutannya yaitu karena bangunan hanya diperkenankan menggunakan metode garis lurus, jadi kita hanya perlu menghitung yang garis lurus saja ya. Saldo menurun itu tidak diperkenankan untuk kelompok harta bangunan. Jadi untuk yang permanen, umur ekonomisnya adalah 100% dibagi 20 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya adalah 5%. Untuk bangunan yang tidak permanen, masa manfaatnya atau umur ekonomisnya 10 tahun, sehingga tarif penyusutan per tahunnya adalah 100% dibagi 10 tahun, yaitu 10%. Kemudian yang berikutnya yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu saat dimulainya penyusutan. Oke, ada 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, penyusutan dapat dimulai pada yang pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Maksudnya misalnya begini, saya membeli aset tetap pada tanggal 5 Februari 2020. Maka penyusutannya itu harus dilakukan pada bulan Februari. Itu maksudnya penyusutan dilakukan pada bulan dilakukannya pengeluaran. Yang berikutnya adalah penyusutan dimulai pada saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Misalnya, tadi saya membeli aset berupa mesin untuk produksi. Saya beli di bulan Februari, namun pada bulan Februari tersebut belum saya gunakan. Mesin tersebut baru saya gunakan di bulan Maret. Sehingga penyusutannya apabila disetujui oleh Dirjen Pajak, saya boleh melakukan penyusutan mulai di bulan Maret, bukan di bulan Mei. Gitu. Yang ketiga, saat dimulainya penyusutan diperkenankan pada saat
bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Misal, tadi saya beli di bulan Februari mesinnya, saya gunakan di bulan Maret, tetapi misalnya mesin tersebut baru menghasilkan pendapatan untuk saya di bulan April. Maka saya diperkenankan juga jika Dirjen Pajak menyetujui, saya diperkenankan memulai penyusutan tersebut di bulan April. Baik, saya akan bahas salah satu contoh untuk saat dimulainya penyusutan. Contoh yang pertama, pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 100 juta. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober tahun 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun 2001. Ini contoh yang satu adalah contoh yang menganut bahwa penyusutannya baru dilakukan pada saat aktiva tersebut sudah dimanfaatkan. Yang berikutnya, contoh yang kedua. Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli tahun 2000 dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah, masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Metode penyusutannya adalah saldo menurun, sehingga tarif penyusutannya sebesar 50%. Nah, perhitungan tarifnya adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2000, tarifnya adalah setengah kali 50%. Mengapa setengah? Karena tahun 2000 itu aktivanya baru diperoleh pada bulan Juli. Oke ya. Sehingga tarif di tahun 2000 yaitu sebesar 25%. Kita kalikan 25% dikali harga perolehannya sebesar 100 juta. Sehingga penyusutannya adalah sebesar 25 juta. Nilai sisa bukunya sebesar 100 juta dikurang 25 juta, yaitu 75 juta. Untuk tahun 2001, tarifnya kembali menjadi 50%. Sehingga penyusutan untuk tahun 2001 adalah nilai sisa buku dikali dengan tarif sebesar 50% atau 75 juta dikali 50%, sehingga penyusutan tahun 2001 adalah sebesar 37.500. Nilai sisa bukunya sebesar 37.500. Dari mana? Dari nilai sisa buku tahun 2000 dikurangi dengan penyusutan tahun 2001. 75 juta dikurangi 37.500. Hasilnya 37.500. Untuk tahun 2002, tarif penyusutannya masih 50%. Sehingga besarnya penyusutan di tahun 2002 adalah 37.500 dikali 50%, yaitu 18.750.000 rupiah. Sehingga nilai sisa buku di tahun 2002 adalah 37.500 dikurangi 18.750, hasilnya 18.750. Untuk tahun 2003, tarif penyusutannya 50% juga, dikali nilai sisa buku tahun 2002 yaitu 18.750. Hasilnya adalah 9.375.000. Sehingga nilai sisa buku di tahun 2003 adalah
9.375.000. Untuk tahun 2004, karena umur ekonomis ditentukan hanya 4 tahun, maka di tahun 2004 itu harus disusutkan seluruhnya. Yang 9.375.000 itu disusutkan seluruhnya. Sehingga tahun 2004 dianggapnya aktiva tersebut sudah memiliki nilai sisa sebesar Rp0 karena sudah disusutkan seluruhnya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga. PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan atau panen pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000. Contoh yang ketiga ini menganut prinsip bahwa penyusutan dilakukan setelah aktivanya mulai menghasilkan. Yang terakhir, ada aturan tambahan mengenai penyusutan komputer dan barang-barang elektronik lainnya. Dalam KMK nomor 4 tahun 2000, komputer, printer, dan sejenisnya itu masuk dalam kelompok 2. Namun, diperbaharui lagi di tahun 2002, komputer harus dimasukkan ke dalam kelompok 1. Jadi, sampai saat ini, komputer itu masih dalam kelompok 1. Jadi, ketika kalian nanti misalnya menemukan ada aset berupa komputer tersebut ingat masukkan di kelompok 1. Yang berikutnya, ketentuan mengenai penyusutan telepon seluler dan mobil yang digunakan oleh pegawai. Ketentuan ini diatur dalam keputusan Dirjen nomor 220 tahun 2002. Yang pertama mengenai handphone. Pembelian handphone bagi pegawai yang untuk keperluan pekerjaan sebesar 50% itu boleh dicatat sebagai pembelian aktiva golongan pertama dan dijadikan biaya melalui penyusutan. Sehingga ketika kalian menemukan ada biaya pembelian handphone atau perolehan atau aktiva berupa handphone, itu yang boleh diakui hanya 50%-nya saja. Jadi, lakukanlah koreksi fiskal ya. Kemudian, bagaimanakah dengan pulsa dan servisnya? Untuk pulsa dan servisnya, itu juga boleh dijadikan biaya. Tapi tidak seluruhnya, hanya 50%-nya saja. Jadi, dalam LK Komersil, jika ada biaya pulsa dan servis handphone, kalian harus lakukan koreksi fiskal untuk 50%-nya. Karena yang boleh diakui dalam pajak hanya 50%-nya saja. Yang berikutnya adalah kendaraan, berupa bus atau minibus. Pembelian maupun perbaikan yang berskala besar. Jika bus dan minibus itu digunakan untuk mengantar jemput pegawai, maka diperkenankan dicatat seluruhnya sebagai aktiva tetap golongan 2 dan penyusutannya dapat dibebankan sebagai biaya. Bagaimanakah dengan biaya servis rutinnya? Biaya servis rutinnya pun diperkenankan untuk dibebankan seluruhnya. Tetapi ingat ya, apabila bus dan minibusnya itu dimiliki dan digunakan untuk antar jemput pegawai. Oke. Yang berikutnya adalah jenis kendaraan sedan atau yang lainnya. Tetapi dimiliki dan digunakannya hanya untuk pegawai tertentu saja. Biasanya pejabat-pejabat, petinggi, kan dikasih fasilitas mobil dinas.
Nah, untuk pembelian mobil-mobil dinas ini, pencatatannya hanya boleh diakui 50%-nya saja. Jadi pembelian atas mobil tersebut hanya boleh diakui 50%-nya saja dan digolongkan ke dalam pembelian aktiva tetap golongan kedua. Oke ya. Nah, bagaimanakah dengan biaya servisnya? Biaya servisnya pun boleh dibebankan, tetapi tetap tidak boleh seluruhnya, hanya sebesar 50%-nya saja. Oke, baik. Sudah selesai pembahasan kita mengenai rekonsiliasi untuk penyusutan aset tetap. Semoga dapat difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.